Assalamualaikum, cek son. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillah. Lah, Kadangnya Iya, alhamdulillah. ya Swantena San. Alhamdulillah ya Pak Ustad. Jelas. Alhamdulillah. Abdi oge saminya insya Allahnya aya. Saya pisan. Alhamdulillah. Sapertosna urang kawitanna tabuh opatnya. coba ditinggal gelas saat Bobi tos hadir taca. Mangga Pak Ustad. Alhamdulillah Ustad Bobinya sudah hadir juga. Cek 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 Ustad Bobi. Cek 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 ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bagus Ustad Bobi suaranya. Alhamdulillah. Ustaz Bobi mah menuju karantinanya. Untuk Pak Ustadz atos kamari Atosnya, atos Kamis Jumat oh, mana wite dudik. atas maju peri.
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا
Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, kita mulai saja ya sore hari ini kajiannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 4. Kemudian kita mulai saja sambil menunggu semua yang masuk ke Zoom-nya sambil kita berjalan, insya Allah. Ustadz Bobby sudah siap juga ya, insya Allah ya. Sudah siap, insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Baitul Ilmi yang juga hadir pada sore hari ini yaitu Bapak Ustadz Rusandi SPDI MM. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ustadz Robi, Direktur Kitab Peduli Cianjur atau CEO Kitab Peduli Cianjur yang membersamai kita pada sore hari ini. Kemudian yang kami hormati Direktur LTQ Baitul Ilmi, Bapak Ustadz Beni Gondana SP Al-Hafiz. Kemudian yang kami hormati juga para pimpinan bidang di SMP IT Baitul Ilmi, juga SMA IT Baitul Ilmi, dan juga rekan guru pembina asrama serta PTK yang hadir pada sore hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan pertemuan Zoom kita pada hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda yang turut hadir untuk sama-sama kita belajar pada sore hari ini. Insya Allah kita akan menyimak penyampaian dari pemateri pada hari ini insya Allah nanti. Nah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali. Sebagaimana yang kita ketahui, eh, setiap Ahad sore alhamdulillah kita sudah melaksanakan kajian. Ini kajian yang keempat ya, terhitung dari sebelum Ramadan. Ini kajian yang keempat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua melalui salah satu makhluknya yang kadang kita luput, kita lupa yaitu waktu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita semua dengan waktu ini sehingga kita bisa sampai kepada bulan Ramadan dan Masya Allah kita sudah memasuki di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa lebih memaksimalkan lagi ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiin, dan juga mudah-mudahan kita dengan senantiasa bersolawat, dengan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah yang telah Nabi contohkan, kita semua bisa diakui sebagai umat Nabi dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Insya Allah semuanya sehat ya yang hadir di kajian Zoom sore hari ini. Sehat Insya Ustaz, Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Kemudian kami menyapa juga bagi ayah bunda atau bapak ibu yang menyaksikan melalui YouTube. Ahlan wa sahlan di kajian Zoom sore hari ini. Baik ayah bunda semuanya, bapak ibu, insya Allah untuk mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, kajian kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita awali
kajian ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan melalui surat Al-Fatihah yang kita baca. Kemudian selanjutnya mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan dibacakan oleh salah satu ustadz di SMP Tabatul Ilmi, pesantren SMP Tabatul Ilmi, yaitu Ustadz Bobby Rahmawan, SPDI Al-Hafiz. Kepada Ustadz Bobby, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Ustadz Bobby yang telah membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengawali pertemuan di pagi hari. Mohon maaf di sore hari ini. Alhamdulillah masih semangat pagi ya. Insya Allah, insya Allah. Jazakallah Ustadz Bobby, sekali lagi kami ucapkan. Selanjutnya, ayah bunda semuanya, insya Allah kita akan menyimak pemaparan materi dari guru kita semua, dari Bapak Ustadz Beni Gondana SPL Hafiz. Sebelumnya kita sekarang memasuki bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan ini disebut juga sebagai bulannya Al-Quran, Syahrul Quran, dan dengan tema kajian sore hari ini, insya Allah ini relate banget, insya Allah. Dan ayah bunda mungkin beberapa hari lagi akan menyambut anandanya pulang nanti. Nah, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Beni terkait
menghidupkan semangat Al-Quran di tengah keluarga agar nanti sebagaimana Ananda pada saat ini dikondisikan di lingkungan yang yang kental dengan Al-Quran. Nah, nanti ayah bunda bisa menyiapkan ketika di rumah agar Ananda semua bisa senantiasa merasakan eh, lingkungan seperti pesantren Al-Quran lagi seperti itu ya. Baik, tidak berlama-lama, mari sama-sama kita simak penyampaian materi pada sore hari ini dari Bapak Ustadz Beni Gondana Al-Hafidh. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Billy dan pada ikhwafillah, Ibu dan Bapak, Ayah Bunda. Mohon maaf, izin share screen. Mau sama saya, Pak Ustadz, atau sama Pak Ustadz aja? Kita coba Pak ya, Ustadz aja. mudah-mudahan Baik. bisa ya. Sudah Baik. terlihat belum, Ustadz? Eh, tampilan PowerPoint, alhamdulillah sudah, Pak Ustadz. Sudah, Alhamdulillah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana taqabbal minna siyamana wa tilawatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu ibadatan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abad birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita ya hingga sampai saat ini. Kalau nggak salah ini sebagian hari yang ke-20, mungkin ada yang melaksanakan saum sudah hari ke-21. Allah mudah-mudahan memberkahi seluruh amal ibadah kita, menerima amal-amal ibadah kita sebagai amal-amal terbaik yang terpelihara hingga akhir hayat kita masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah dan bunda, beberapa waktu yang lalu dia mendapat amanah dari Ustaz Robi untuk bisa berbagi ya, karena bukan berarti saya lebih tahu, tapi apa yang bisa saya sharing pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga mudah-mudahan untuk kita, untuk ustaz-ustazah, ayah dan bunda dan hadirin sekalian rahimakumullah. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada semua yang hadir, Ustaz Robi, Ustaz Rustandi, Barakallahu fi hayatikum jami'an, pada panitia, pembawa acara, dan ayah bunda, ustaz-ustazah yang tidak bisa disebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Semoga majelis ilmu ini menjadi salah satu amal terbaik kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ayah dan bunda, ustaz dan ustazah, mohon maaf sedikit perkenalan tentang diri saya sendiri. Nama Beni Gondana Muharram, istri Heti Menawati. Alhamdulillah Allah karuniakan 4 anak, yang 3 sudah menikah, jadi punya 3 menantu. Alhamdulillah sudah 2 cucu. Mohon doanya semoga visi keluarga kami menjadi keluarga Al-Quran menjadi terwujud dan Allah kabulkan semuanya menjadi alhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan diamanahkan sekarang di Baitul Ilmi, selain membantu apa yang bisa saya bantu di SMP, dan juga diamanahkan menjadi direktur atau mudir di Lembaga Tahfiz Al-Quran Baitul Ilmi. Alhamdulillah. Semoga amanah ini menjadi ladang bagi kami di Baitul Ilmi untuk mempermudah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik ayah dan bunda, judul yang tadi di awal adalah bagaimana menumbuhkan semangat Al-Quran dalam keluarga. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagian definisinya, semangat adalah ruh kehidupan yang menjiwai segala makhluk, baik hidup maupun mati.
Ini menurut kepercayaan orang dulu dapat memberikan kekuatan. Yang berikutnya, semangat itu adalah juga dapat berarti nafsu, kemauan, gairah untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Semangat juga dapat berarti kekuatan atau kegembiraan, gairah batin, kekuatan batin. Nah, itu tentang semangatnya. Bagaimana kita menumbuhkan kemauan, gairah, kekuatan batin, nuansa Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dalam keluarga. Di mana tidak ada kemauan, maka tidak akan ada cara atau jalan. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan efektivitas pribadi kita adalah dengan menguasai motivasi pada diri kita dan menemukan dorongan dalam diri kita. Ustaz dan Ustazah, ayah dan bunda, rahimakumullah. Kemudian Al-Quran ini adalah salah satu menjadi perhatian kita pada kesempatan sore ini dan dalam kehidupan kita. Apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan kalamullah. Inilah keistimewaan Al-Quran yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah, merupakan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian ini menjadi pedoman bagi umat manusia dalam menapaki kehidupannya sehingga tercapai kehidupan, kebahagiaan, kemaslahatan di dunia dan juga kebahagiaan nanti di akhirat. Al-Quran sebagai huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pasti originalitasnya terjaga, selalu benar, pasti benar, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara upaya-upaya menumbuhkan semangat berinteraksi dengan Al-Quran dalam keluarga, apa nih? Ya, di antaranya, jadi mungkin banyak penyebabnya yang akan disampaikan ini ya menjadi mudah-mudahan menjadi sedikit inspirasi bagi saya dan juga bagi kita mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda, sebagaimana yang ditetapkan, yang kita pelajari, diajarkan oleh guru-guru kita bahwa keimanan yang harus ada dalam diri seorang muslim, dalam rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitabullah. Dan orang beriman, sebagai seorang muslim, maka kita harus mengimani kitab Al-Quran. Ya. Maka salah satu upaya dalam keluarga kita untuk menumbuhkan semangat, kita jangan lupa tidak hanya semangat berinteraksi, tapi kita menanamkan dan mengokohkan dalam keluarga kita keimanan terhadap Al-Quran. Gitu, ya. Kita harus memberikan pemahaman kepada keluarga kita tentang kedudukan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah imam kita. Al-Quran adalah pedoman yang akan menjamin hidup kita agar selamat, agar bahagia. Ya. Dan kita salah satu yang harus ditanamkan pada keluarga itu meyakini seluruh isinya pasti benar tanpa ragu. Kalau ada yang salah dengan diri kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran, kenapa fadilahnya tidak muncul, kenapa tidak terjadi, bukan Al-Qurannya yang salah, tapi mungkin cara kita yang belum tepat. Insya Allah Al-Qurannya selalu benar. Itu adalah yang pertama. Jadi ini harus ditanamkan dengan cara yang baik, cara yang bijak di keluarga, agar di keluarga tertanam keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ayah dan bunda, ustaz dan ustazah yang berikutnya, memahamkan keluarga tentang keutamaan Al-Quran. Nah, ini agar apa? Karena proses menumbuhkan semangat itu harus ada penyadaran tentang pentingnya, tentang alasannya. Jadi keluarga harus diberitahukan apa keutamaan Al-Quran dan berjuang menjadi keluarga Al-Quran atau Ahlul Quran, begitu. Nah, keutamaan Al-Quran tadi sudah sedikit disampaikan, ya. Kemudian apa itu keluarga Al-Quran atau Ahlul Quran? Maka ada salah satu dalam hadis Anas bin Malik
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, manhum? Siapakah mereka? Qala Rasulullah SAW, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Rawahu Ahmad. Kata Rasulullah SAW, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Semoga kita termasuk ahlul Quran. Kalau Al-Quran, maka diaku sebagai bagian dari keluarga Allah. Betapa bangganya kalau kita diaku ini adalah keluargaku, begitu ya. Kalau kita menjadi salah satu kerabat dari orang yang terkenal, dari orang yang sangat soleh, itu betapa bahagianya kita. Kalau kita menjadi bagian kerabat dari keturunan Rasulullah SAW, betapa bahagia kita. Ini keluarga dari yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini mudah-mudahan menjadi cita-cita kita semua dan menjadi keluarga cita-cita dari anggota keluarga kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Di antara keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, pada para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian, padahal para sahabat itu adalah orang-orang terbaik yang pernah ada. Adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa jangan pernah merasa puas belajar Quran dan insya Allah sambil mengajarkan Al-Quran. Dan ini antara keutamaan dalam membacanya, ya, bahwa Al-Quran dan saum, nah ada dalam sebuah hadis ya, bahwa saum dan Al-Quran itu dapat memberikan syafaat kepada kita di yaumul akhir nanti. Ya, nanti saum itu akan mengatakan bahwa dia sudah menahan dari makan dan minum, maka tolonglah ya Allah. Itu Al-Quran juga begitu, dia sudah menahan malam dari tidurnya, kemudian menahan siang dari karena untuk membaca, ya, karena untuk meluangkan malam dan siangnya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka tolonglah ya Allah begitu. Kemudian mendapat pertolongan Allah Subhanahu di hari kiamat, ya. Kemudian mendapatkan ketenangan hati, ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian dilipat gandakan pahalanya karena dalam Al-Quran satu huruf saja 10 dibalas dengan 10 kebaikan. Satu huruf alif lam mim, bukan satu huruf alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau baca alif lam mim saja sudah berapa kali, ditambah lagi dengan bulan Ramadan dilipat gandakan. Kemudian rumahnya dihadiri malaikat. Ini ada asar sahabat nih, ya. Kalau rumah yang dibacakan Quran, maka malaikat hadir, maka setan akan pergi, maka akan banyak kebaikan di rumah itu. Nah, maka rumah terasa luas seperti itu. Kalau Quran jauh dari sebuah rumah, kata seorang sahabat radhiyallahu anhu, maka rumah terasa sempit walaupun ukurannya luas, lebar, ya, tapi terasa sempit. Malaikat pergi dari rumahnya, tidak hadir di rumahnya, dan setan hadir di rumahnya, maka tidak banyak kebaikan di rumahnya. Kemudian diantaranya yang ketiga adalah ditempatkan bersama malaikat, ya, Masya Allah. Dan itu membaca Al-Quran. Juga dalam keutamaan menghafal, ini perlu disampaikan apa aja, kenapa kita harus membaca, kenapa kita harus menghafal. Di antaranya para penghafal Al-Quran menjadi di antara golongan manusia terbaik. Lebih utama jadi imam sholat. Kemudian kedudukan penghafal Al-Quran berada di akhir ayat yang dibaca. Iqra wartaqi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca dan naiklah.
nanti hafalannya sudah sampai mana, disitulah kedudukan surganya. Jadi kalau kita hafalnya 1 juz, sudah baca dari An-Naba sampai An-Nas, berhenti di Anas, sudah hafalannya di surganya. Alhamdulillah masih di surga. Tapi kalau hafalannya lebih banyak, surganya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Masya Allah. Semoga Allah karuniakan pada kita untuk menjadi ahlul Quran, jadi penghafal Al-Quran, jadi penjaga Al-Quran, jadi generasi robbani, generasi Qurani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga satu-satunya sifat hasud yang diperbolehkan boleh iri kepada penghafal Quran. Ingin seperti para penghafal yang sudah mutin, yang soleh, karena ya yang adabnya bagus, hafalannya bagus, ya Masya Allah ya. Pahala berlipat ganda, kemudian keinginannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ibarat rumah yang indah, kedudukan yang tinggi, punya cahaya lebih indah dari cahaya matahari, nanti di akhirat itu ya akan diberikan mahkota ya dan jubah kemuliaan, cahayanya terang, cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari yang biasa kita saksikan sehari-hari. Ayah dan bunda, ustadz dan ustadzah, yang ketiga tipsnya adalah harus diadakan, sebaiknya diadakan fasilitas atau waktu untuk belajar Al-Quran di rumah kita. Ya. Bila kita memiliki kemampuan sedikit, berikan itu. Ya, dan apabila kita banyak keterbatasan dalam bidang Al-Quran, maka datangkan, ya, ikhtiarkan atau datangi ya bersama keluarga guru-guru yang bisa mengajarkan. Baik dalam tahsin tilawah, baik untuk ngereyeh ya, untuk nyicil tahfidz ya, untuk menghafal Al-Quran. Kemudian ada program khataman ya. Nah, ini perlu ditumbuh kembangkan. Nih bagaimana bisa berjalan? Nah, bagaimana terutama bisa konsisten? Urusannya bukan banyak membaca. Kalau banyak membaca hanya ketika Ramadan, ya kemudian bulan-bulan yang lainnya tidak membaca, itu menjadi bukan sebuah kebaikan yang utama ya. Kalau di Ramadan ini bisa hatam, mudah-mudahan di bulan-bulan yang lain kita upayakan bisa hatam ya. Kalau di Ramadan ini bisa menghafal Quran, di bulan-bulan yang lain kita upayakan bisa menghafal. Bila di Ramadan itu bisa belajar, maka di bulan yang lain juga bisa belajar tahsin, belajar tafsirnya dan sebagainya terkait dengan Al-Quran. Maka di keluarga perlu selain konsisten itu, agar konsisten juga ditumbuhkan semisal ribut misalkan begitu ya. Alhamdulillah tahdus bin nikmah ayah bunda, juga ustaz dan ustazah hadirin rahimakumullah, saya menerapkan di rumah itu kalau Ramadan, siapa anggota keluarga, anak, cucu yang hatam sekali, nah, saya berikan untuk THR-nya sekian nilai. Yang biasa itu 100.000, 1 juz sekali hatam, sekali hatam 100.000, yang 2 kali hatam dapat 200.000, yang 3 kali hatam 300.000. Itu sebetulnya bukan menjadi bukan buruhan gitu ya, bukan upah, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi agar anggota keluarga juga termotivasi di dunia dapat dari keluarga, di akhirat apalagi. Tentunya kita harus meluruskan niatnya bukan karena mendapat THR ya, tapi untuk mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bunda rahimakumullah, alhamdulillah barusan tahadus bin nikmah begitu sehampat ternyata belum dimulai. Alhamdulillah sudah di juz 30, jadi sambil ngereyeh barusan alhamdulillah sampai hatam. Alhamdulillah sudah hatam yang kedua kali. Terus ketika tadi kemarin ada anak-anak di keluarga ditanya sudah juz berapa, sudah berapa kali hatam. Nah, ini juga merupakan salah satu concern yang harus kita perhatikan di rumah. Begitu kalau ayah bunda punya anak yang di pesantren, begitu sampai ke rumah, buat tuh kontrak belajar dengan anak-anak. Kontrak kebaikan, kontrak dunia, kontrak keluarga, apa namanya begitu ya, dengan anak-anak. Ini kalau ada di sini, ayo kita punya target apa, AA punya target apa, Teteh punya target apa. Selama ini ayo ayah punya, nanti tilawah ayah mau hatam berapa kali, kita ada kajian untuk mengamak tafsir Al-Qur'annya kapan, semua itu diprogram, adakan kontrak belajar dalam keluarga.
Kemudian nanti boleh tuh dengan wah nanti kalau berhasil, insya Allah nanti ayah, bunda kasih hadiah apa gitu ya. Nah ini perlu ditumbuhkan untuk apa? Menumbuhkan motivasi. Wallahu a'lam bishawab. Ayah dan bunda, ustadz dan ustadzah, yang keempat, ya melibatkan, mohon maaf ini nomornya salah, melibatkan anak dan keluarga dalam memperjuangkan Al-Quran. Nah, gitu ya. Terutama kita harus menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran. Tanpa cinta, bagaimana kita bisa berinteraksi, mau mendekati Allah. Tanpa cinta, bagaimana kita akan bisa memperjuangkan. Tapi kalau dalam diri kita sudah punya cinta, kita akan senang dekat. Nah, ada ayah, bunda, ustadzah pernah mendengar namanya sahabat Quran. Apa itu sahabat Quran? Ya, yang dinamakan sahibul Quran gitu. Nah, itu adalah orang yang siang dan malamnya senantiasa bermesraan dan betah dengan apa itu dinamakan sahibul Quran. Nanti di salah satu kelebihan sahibul Quran, ahlul Quran ketika di alam kubur akan didatangi oleh orang yang sangat menawan. Kalau laki-laki tampan, kalau perempuan itu cantik dan menyenangkan. Kemudian akan menyapa kita, wahai, apakah engkau mengenal aku? Kata Al-Quran begitu. Aku sudah mengenalmu, siapa engkau? Aku adalah sahabatmu. Aku adalah Al-Quran yang dulu ketika di dunia menjadi sahabatmu. Jadi Al-Quran dalam sebuah riwayat akan mendapat tempat dan teman di alam kubur hingga hari kiamat datang. Begitu. Dan semoga dengan rasa cinta ini, rasa rindu ini, dengan persahabatan dengan Al-Quran ini, kita bisa menjadi termasuk dimasukkan ke dalam Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Sekarang yang terjadi, anak-anak kita nggak perlu diajarin, bisa menjadi sahabat gadget ya, bisa menjadi sahabat TV tanpa disuruh. Kenapa? Mereka akan mencari kesenangannya sendiri sesuai dengan selera dari anak-anak kita, dari keluarga kita. Kalau untuk Quran nggak mudah, nggak serta merta otomatis jadi suka. Harus kita perjuangkan ayah bunda, harus kita perjuangkan ayah usadah ya untuk Quran ini karena pasti digoda setan agar kita tidak mendekati Al-Quran. Allah ayah dan bunda yang kelima, bagaimana dalam keluarga ini berupaya untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, karena itu tadi fasilitas untuk pertemuan dalam keluarga, obrolan-obrolan dalam keluarga, apa kandungan dalam Al-Quran. Selain bentuk cerita, ada ibroh, ada hikmah di dalamnya. Ada perintah, ada keutamaan, ada yang dilarang. Mana dalam Al-Quran yang memerintahkan sholat? Bagaimana berwudu? Apa yang diharamkan dalam makanan dalam Al-Quran? Ternyata kepada orang tua itu seperti apa sikap kita dalam surat apa? Disampaikan ini sumbernya Al-Quran. Ini hadisnya begitu. Semua hal dan yang terkait dengan cerita, yang terkait dengan ayat-ayat hukum syariat ya, kita bisa diterjemahkan sendiri. Sudah banyak buku-buku tafsir yang bisa kita baca, bisa kita kaji, atau kita mengikuti kajian-kajian yang sudah sangat banyak jumlah. Ayah dan bunda, ustazah dan ustazah, mungkin itu sedikit, mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita semua, terutama bagi anak. Kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Hidayahnya sudah ada, Al-Qurannya sudah ada. Semoga Allah menolong kita menjadi ahli Quran. Semoga Allah menolong kita agar kita menjadi sahabat Quran. Semoga Allah menolong kita agar kita husnul khotimah sebagai syuhada, sebagai ahli Quran, dan Allah memberikan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita dimasukkan ke dalam surganya sebagai ahli Quran dan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz Benny Gondana Iya. SPL Hafiz atas materinya yang telah disampaikan pada sore hari ini. Setidaknya tadi saya mencatat ada 5
upaya ya agar kita bisa menghidupkan semangat Al-Quran di tengah keluarga kita seperti itu. Yang pertama ada tanamkan dan kokohkan keimanan terhadap Al-Quran di keluarga kita. Kemudian kita pahamkan keluarga kita tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian adakan fasilitas atau waktu untuk belajar Al-Quran. Dan yang keempat, terus melibatkan anak dan keluarga dalam memperjuangkan Al-Quran. Dan yang kelima, kita berusaha untuk mengamalkan isi dari Al-Quran. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz izin, kita akan membuka sesi tanya jawab. Insya Allah, mangga-mangga. Mungkin ada yang mengkoreksi ya, membetulkan, menambahkan ahlan. Apa-apa, Insya Allah. Baik. Baik, kepada ayah bunda atau ustadz saja yang ingin bertanya atau ingin mengelaborasi tentang pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Beni tadi, mangga bisa mengacungkan atau raise hand tangan dengan fitur reaksinya ya, raise hand tangan, atau bisa menuliskannya di kolom chat pertanyaannya, atau melalui fitur Q&A pertanyaan dan jawaban, silahkan. Mangga dimulai dari sekarang, mangga kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Atau ingin memperdalam terkait materi yang tadi, silakan boleh ditanyakan ayah bunda atau ustadz saja. Alhamdulillah ada Ustadz Lutfi Nur Hikmat yang sudah mengacungkan telunjuk tangannya. Mengacungkan, ya mangga silakan Ustadz, boleh untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustaz. Sebelumnya terima kasih Ustadz yang sudah menyampaikan materi tadi. Saya di sini ingin bertanya Ustadz dalam poin bahwasanya kita harus mengajak keluarga kita agar mencintai Al-Quran. Di sini tuh yang sebelum kita ajarin si saudara kita atau anak kita untuk belajar Al-Quran itu adalah dimulai dari menumbuhkan minat dulu kan Ustadz. Saya pernah sih mengajarkan kepada seorang anak untuk belajar Quran gitu ya, tasin. Tapi karena mungkin minatnya nggak ada, sebagus teknik apapun ternyata si anaknya tidak mau belajar lah, intinya seperti itu Ustadz. Sekiranya mungkin Ustadz bisa diseringkan bagaimana langkah-langkah agar si anak atau saudara kita itu minat ke Quran gitu. Cara menyentuh hatinya mungkin apakah ada tekniknya Ustadz atau mungkin Ustadz bisa sharing pengalamannya kepada saya di sini. Atur nuhun Ustadz, itu aja pertanyaannya. Jazakallah khair. Mangga. Alhamdulillah. Pertanyaannya terkait menumbuhkan minat ya, terkait menumbuhkan minat anak agar bisa banyak berinteraksi dengan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Pak Ustadz kemudian mau langsung dijawab atau mau dibacakan lagi pertanyaan selanjutnya? Alhamdulillah ini ada pertanyaan juga di kolom chat. Langsung Atau dijawab aja ya, khawatir boleh, lupa ya. boleh. Iya. Mangga. Apunten. Ya. Ustadz Lutfi Nur Hikmat Barakallah ya. Ustadz, Masya Allah sudah punya banyak pengalaman terkait berinteraksi. Ketika kita menginginkan mencintai Al-Quran untuk diri kita, untuk anak-anak, anggota keluarga, kita yang pertama itu berdoa yang terbaik. Karena Allah yang memiliki hati, Allah yang memberikan cinta, Allah yang menumbuhkan minat, Allah yang menumbuhkan semangat. Berdoa minta, ya Allah, tumbuhkanlah cinta kami kepada Al-Quran, tumbuhkanlah cinta pada Al-Quran pada anak-anak. Itu siapa yang ditujukan? Doa dulu itu. Bertawakallah kepada Allah. Kemudian buat rencana terbaik. Rumus umumnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta.
Maka untuk kenal, untuk sayang, untuk cinta, ya kita kenalkan dulu. Kenalkan yang terbaik. Apa manfaat? Biasanya kan pada umumnya, emang kenapa saya harus belajar Al-Quran? Saya ini masuk ke sekolah ini dipaksa orang tua. Kadang-kadang kan mungkin ada santri yang begitu. Saya masuk pesantren ini bukan mau ngapal Quran, misalnya begitu ya. Kalau awalnya seperti itu anaknya. Nah, kita tumbuhkan, sudah ada di sini santri, anak kita sudah ada di rumah, kita ingin gimana nih, apa manfaat bagi anak-anak itu kalau belajar Al-Quran. Tadi ya, kita bisa menyampaikan manfaat secara duniawi apa, baik manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada yang baca Quran, yang belajar Al-Quran. Baca Al-Quran itu pahalanya besar. Kalau yang belajar terbata-bata, pahalanya 2 kali. Nah, misal itu ya dari pahala. Kalau misal kita berikan motivasi ribut tadi, itu ikhtiar terbaik segala cara. Yang penting bukan hanya punya rencana, tapi setiap rencana itu kita terapkan. Kemudian setelah ikhtiar yang terbaik, kita sangatkan ke Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah, dan tawakal, raihan kondisi yang ada kita syukuri. Kita syukuri agar Allah, rumusnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kita syukuri, alhamdulillah anaknya mau belajar, walaupun terpaksa syukuri, alhamdulillah ya Allah saat ini anak ini mau belajar, saat ini istri saya mau belajar, saat ini anak saya mau belajar, saat ini itu disyukuri, alhamdulillah dengan penuh bahagia. Dan kalau cara bersyukur itu juga harus diperhatikan ya, ustazah, ayah dan bunda. Kita bersyukur, berterima kasih diberikan oleh seseorang. Pak, ini buat Bapak uang 100 juta. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Kita wajahnya nggak ada senyum, nggak ada baik gitu, gimana kayak ogah-ogahan. Kira-kira gimana tuh yang memberi itu? Sama ketika bersyukur pada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah segala alhamdulillah ya Allah, kita sampaikan alhamdulillah ya Allah, anak mau belajarkan alhamdulillah ya Allah, anak sudah hafal kulhu sampai itu seperti itu. Allah alam, dan banyak, minimal kita jangan berhenti, paling kita jangan berhenti berdoa yang terbaik, husnudzon kepada Allah senantiasa. Oh sampai di sini, ini berarti tantangan baru, nih amal kebaikan bagi kita yang baru. Terus ikhtiar terus, apalagi ikhtiar terus, dan syukuri capaian yang ada terus prosesnya. Yang udah bisa baca, teruskan, bisa menghafal, teruskan lagi, teruskan gitu ya. Target-targetnya jangan berhenti di satu titik gitu ya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ustaz Lutfi, insya Allah terjawab ya. Alhamdulillah. Dan cukup jelas juga tadi ada beberapa kiat, ada beberapa langkah agar bisa menanamkan atau menumbuhkan minat untuk mempelajari Al-Quran terhadap anak seperti itu. Selanjutnya Pak Ustadz, Afwan, ini ada pertanyaan melalui kolom chat, yaitu dari Ustadz Dery. Ustadz Afwan, anak izin bertanya, Ustadz anak kalau di rumah malas tilawah katanya. Enaknya tilawah itu di masjid, apakah itu hal yang harus diperbaiki? Enaknya tilawah itu di masjid katanya Pak Ustadz. Apakah itu hal yang harus diperbaiki seperti itu? Silakan Pak Ustadz. Allah sadari ya. Barakallah fikum jami'an. Ustadz, Allahu a'lam bishawab. Tadi atar sahabat itu ya disampaikan, rumah yang dibacakan Al-Quran, maka rumah ukuran itu nggak penting, tapi rumah itu terasa lapang, terasa luas begitu ya. Walaupun mungkin ukuran rumah itu ukuran orang, ini rumah tuh kecil banget, cuma pas buat ini buat itu gitu, nggak bisa ini nggak bisa itu. Tapi kalau yang dibacakan Al-Quran itu rumah terasa lapang, terasa luas. Yang kedua, malaikat akan hadir di rumah kita, mendoakan kita, beristighfar untuk kita. Yang ketiga, setan akan pergi. Maka kalau kita di rumah itu ada masalah tuh bisa jadi karena di rumah itu jarang terdengar Al-Quran. Karena setan tuh sering menggembosi penghuni rumah. Allah Allah. Yang keempat adalah akan banyaknya kebaikan di rumah itu. Rumah itu akan menjadi magnet kebaikan. Gitu. Allah Allah bisa.
Dan sebaliknya kata sahabat radhiyallahu anhu itu, rumah yang tidak pernah atau jarang dibacakan Al-Quran kan sebaliknya, rumah seberapapun luasnya akan terasa sepi, akan nggak betah, akan serat, aduh ingin aja keluar dari rumah, ingin di rumah tuh sumpah dan sebagainya, begitu ya, sudah ada pernyataan begitu. Kemudian malaikat tidak akan hadir di rumah kita, dan setan akan terus ada hadir di rumah gitu ya kita, dan juga kebaikan itu akan sangat sedikit di rumah kita, nggak akan jauh ya kebaikan itu dari rumah kita. Allah itu mungkin Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallah khair. Seperti itu Pak Ustadz Dery, mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya. Untuk selanjutnya Pak Ustadz, ini ada satu lagi pertanyaan. Pak Ustadz, bagaimana kiat untuk menjaga hafalan, terutama ketika sudah selesai pesantren, selesai dari pesantren atau sudah lulus dari pesantren? Misal di pesantrennya, pesantren tahfidz Quran, setelah selesai dari situ, bagaimana kiatnya agar bisa terus terjaga hafalannya? Seperti itu, Pak Ustadz, mangga. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Pada Ibu apa teh nih, Bu Dian Sri, Ibu apa teh, ya mohon maaf ya salah dalam memanggil. Sama Ibu, Allah alam bishawab. Kita harus berdoa kepada Allah untuk agar dikuatkan hafalan, agar dijadikan bisa memelihara hafalan. Gak ada hafalan itu yang sudah nempel kemudian ingat terus seumur hidup, sekali menghafal itu terus, kecuali orang-orang yang diberikan Allah fadilah utama seperti itu. Di mana-mana menghafal baru setahun sekali, rata-rata lupa begitu. Maka para ulama mengajarkan begitu kita menghafal, untuk dihafalkan, nah, perdalam tuh maknanya apa, hikmahnya apa. Sebelum lupa, kata beberapa penghafal Al-Quran, lupanya orang yang sudah setor itu kurang lebih 2 jam. Maka diulang tuh, sebelum 2 jam itu diulang lagi hafalan, diulang lagi, ketika nambah, diulang lagi, dirobet, diikat dengan hafalan sebelumnya, terus sampai bisa mentasbihkan, sampai bisa digunakan dalam sholat tanpa melihat mushaf. Itu kebiasaan kalau di pondok seperti itu. Ini bagaimana kalau sudah selesai di pondok. Nah, ini harus ditumbuhkan terus semangat untuk menjadi ahlul Quran hingga akhir hayat. Harus terus ditumbuhkan nuansa, atmosfer, ikhtiarnya setelah doa tadi adalah ikhtiar terus. Di rumah itu ditemukan juga atmosfer Al-Qur'annya. Ada fasilitas, ada waktu yang disepakati untuk sama-sama. Karena kadang di rumah itu kita nggak bisa hanya nyuruh, nak kamu udah punya hafalan, ayo murojaah, nggak bisa ya ayah bunda. Kita harus jadi toladan, walaupun hafalan anak kita lebih banyak, ya kita ngereye, kita nggak apa-apa, nak ayah nanti mau setoran sama kakak, sama teteh ya, setiap hari ayah mau setoran. Itu menumbuhkan nuansa motivasi kita, mudah-mudahan itu memberikan semangat juga pada anggota keluarga yang lain. Ayah setoran kepada anak, istri setoran kepada suami, siapapun bisa saling setoran. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita semua ya, dan melanjutkan. Kemudian bila masih dalam jenjang pendidikan, berikan, arahkan kepada pendidikan selanjutnya yang bisa memfasilitasi hafalannya agar terjaga. Itu juga penting. Itu kalau di pesantren lagi, cari pesantren juga yang memiliki program Al-Quran, nanti itu bisa terjaga. Kalau nanti misalkan bukan pesantren, harus dicarikan, tidak di rumah, di luar ada lingkungan, di rumah Quran kah, atau di lembaga Quran gitu, yang setelah pulang sekolah atau ada dalam seminggu sekali, seminggu 2 kali, ada untuk meroja, ada untuk menambah hafalan, ada untuk memperbaiki bacaan. Nah, yang kuliah juga demikian ya. Kita biasanya di luar jangkauan kita tuh, kuliah di luar kota, kos. Nah, ini disyaratkan nak cari di sana. Kita carikan di sana aja. Kos-kosan yang dekat lingkungan dengan para penghafal Al-Quran. Kalau di kota-kota besar sudah banyak. Masya Allah. Wallah alam bisawab. Itu mungkin ikhtiar, dan kita tawakal kepada Allah gitu. Bahwa Allah yang menggenggam hati kita semua. Hati anak kita juga begitu. Minta kepada Allah, ya Allah, tambah tumbuhkan dalam hati kami, anak-anak kami, kecintaan, makin cinta, kerinduan
kerinduan, makin rindu terhadap Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Dan syukuri apa yang Allah berikan kepada kita setiap tahapnya. Begitu mungkin Allah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Berikut jawaban dari Pak Ustadz Beni untuk Ibu Diansri ya. Mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan ya, seperti itu. Baik, selanjutnya Ustadz saja ada lagi yang ingin bertanya, Ayah Bunda, Bapak Ibu, jika masih ada, silakan, kami masih membuka sesi pertanyaan. Namun jika tidak, mungkin kita cukupkan mungkinnya sekian saja ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Coba kita cek di Q&A. Oh, tidak ada. Ah. Pak Ustadz sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Alhamdulillah. Eh, kami ucapkan jazakallahu khair kepada Pak Ustadz yang Ya. telah menyampaikan Iya, materinya, betul. juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita, menjadi ilmu untuk kita semua. Dan kita berdoa mudah-mudahan Pak Ustadz Beni Gondana beserta keluarga bisa senantiasa dalam kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungannya. Kemudian mudah-mudahan visinya tadi yang saya dengar itu keluarga Al-Qur'an ya, Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa terjaga visinya Pak Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullah Ya, khair. Apunten alhamdulillah. sadayana, jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam keluarganya, Amin. keluarga Al-Quran. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke sesi doa. Insya Allah doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Afaf. Nah, kepada Ustadz Afaf, apakah sudah siap Ustadz Afaf? Siap Ustadz Beni, insya Allah. Saya mohon izin doanya paling lewat ini Ustadz Zoom. Baik, tidak apa-apa Ustadz. Jazakallahu khair. Mangga Ustadz Afaf, kepada Ustadz Afaf untuk memimpin doa penutup pada kajian sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tughlibuna biha al-maqsud ya jami'al ma'bud ya rahmatullahi ala alihi wa sallam. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa masyayikhina warhamna wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Enggak Ustaz Bini, saya kembalikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khair Ustadz Afaf yang telah memimpin doa pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa doa yang telah kita panjatkan di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkannya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda semuanya, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, sebelum saya tutup
kajian pada sore hari ini, Afwan. Eh, izin menginformasikan kembali, insya Allah rangkaian kajian Ramadan SMP IT Baitul Ilmi juga SMA IT Baitul Ilmi yang bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Kita Peduli. Insya Allah nanti ada kajian terakhir ya di Ramadan pekan terakhir di tanggal, coba kita lihat, di tanggal 7 April. Ya, insya Allah nanti akan diisi oleh Pak Ustadz Akhri yang langsung mungkin live dari Jepang ya sepertinya ya insya Allah. Karena beliau sedang berdakwah di Jepang, alhamdulillah. Nah, nantikan kajiannya, ayah bunda, bapak ibu, mudah-mudahan semuanya diberikan kelapangan waktu, kesehatan untuk bisa mengikuti kajiannya, seperti itu. Juga izin menginformasikan, alhamdulillah setiap tahun SMP IT Baitul Ilmi, SMA IT Baitul Ilmi, Yayasan MIM bekerja sama dengan Laz Kita Peduli untuk menghimpun, mengumpulkan Ziswaf, zakat, infak, sedekah ataupun wakaf. Nah, mangga kepada ayah bunda, bapak ibu bisa menitipkan Ziswafnya melalui Laz Kita Peduli. Dalam hal ini mungkin anandanya mungkin boleh dan keluarga ya bisa dititipkan Ziswafnya ke panitia yang sudah dibentuk dari SMPT Baitul Ilmi. Seperti itu ayah bunda, silahkan. Mudah-mudahan kita semua di sisa-sisa akhir Ramadan ini bisa memaksimalkan ibadah kita. Baik itu melalui tilawah kita, melalui sodakoh kita ya. Karena Rasul juga banyak bersodakoh, makin banyak bersodakoh di bulan Ramadan. Seperti itu. Alhamdulillah, ayah bunda, bapak ibu, satu saja kita sudah masuk di sesi akhir. Untuk menutup kajian ini, mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Billy undur diri. Terima kasih banyak untuk semua yang telah hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Eh, ada salah-salah kata, mudah-mudahan ayah bunda bapak ibu semuanya berkenan. Untuk itu saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur wabarakatuh. nuhun sadayana bunda Ustaz. barakallah taqabbalallah. Mangga pamit. Mohon Ustaz. Ya, jazakallah, jazakumullah khair.